Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pengetahuan seni, di mana pada tema pagi hari ini kita akan membahas tentang konsepsi seni. Nah, pada pagi hari ini standar kompetensinya adalah saudara nanti diharapkan bisa mendeskripsikan, bisa mengidentifikasi terkait dengan konsepsi seni. Indikatornya berarti saudara mampu memahami dan mampu menjelaskan terkait dengan konsepsi seni itu sendiri. Konsepsi seni itu sendiri terbagi dari beberapa. Yang pertama adalah terkait dengan konsepsi seni dan alam. Kita tahu bahwa karya seni itu berkembang dan bervariasi. Karya seni selalu berkembang dan bervariasi dikarenakan karena karya seniman itu berbeda. Masing-masing seorang seniman memiliki karakter, memiliki tujuan, kemudian perbedaan zaman. Yang ketiga adalah bahwa karya seni itu sendiri, karya yang realitas maupun tidak. Seorang seniman di dalam membuat karya seni itu biasanya bersifat wajar. Karya seni bersifat mendalam, karya seniman yaitu berupa simbol-simbol yang kasat mata, dan karya realitas maupun ada yang tidak. Kita tahu bahwa karya seni di Indonesia itu dibawa salah satunya adalah tokohnya Raden Saleh. Nah, seni Barat itu dibawa oleh seorang seniman ke Indonesia dengan mengikuti cara-cara Barat, yaitu mengikuti hal-hal yang kasat mata, sudah meninggalkan cara-cara yang sebelumnya ditempuh oleh seniman Indonesia. Sehingga Sudarso SP itu menganggap bahwa karya seniman Indonesia itu lebih unggul. Nah, cara Barat ini, yaitu seni Barat, cara penggambarannya berusaha menggambarkan alam dengan tertib. Seperti yang terjadi di Yunani pada abad 6 sebelum Masehi. Seni adalah tiruan alam atau mimesis. Seperti pendapat Suryo Suradijo, insting meniru itu merupakan dorongan yang cukup kuat ke arah mencipta. Disitulah maka timbul rasa senang menciptakan karya, lukisan potret dan patung yang mirip dengan asli atau modelnya. Yang kedua, yaitu konsep antara seni dan keindahan. Kita tahu bahwa seni adalah keindahan. Ada hubungan erat antara seni dan keindahan. Sehingga seni itu selalu memiliki makna keindahan. Menurut Wazir Anwar, keindahan bukanlah objek, melainkan suatu pengalaman, terutama senimannya. Contoh dari Richard Hamilton, jadi ada gadis sedang jongkok sambil menyingsingkan roknya dan membiarkan pantatnya tidak terlindungi. Itu bukan objeknya yang di situ, tapi adalah sebuah pengalaman. Kemudian kata keindahan ini memiliki dua makna, keindahan yang objektif maupun keindahan yang subjektif. Keindahan objektif itu keindahan yang disejajarkan dengan keindahan kesatuan bentuk atau unity. Sedangkan keindahan subjektif itu keindahan yang bersifat relatif. Keindahan ada beberapa hal pengertian. Saya akan menjelaskan keindahan menurut Deliangji. Yang pertama, bahwa keindahan itu menurut dalam arti yang luas. Seperti di zaman Yunani, bahwa keindahan itu termasuk ide kebaikan. Plato juga menyatakan bahwa watak yang indah, hukum yang indah. Aristoteles juga mengatakan keindahan sebagai sesuatu yang baik juga menyenangkan. Kesimpulannya adalah keindahan itu seni, keindahan itu alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Yang kedua, keindahan dalam arti pengertian estetis murni, yaitu menyangkut pengalaman estetis seseorang dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang diserapnya. Yang ketiga, keindahan terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan. Keindahan hanya terbatas pada bentuk dan warna saja. Sokrates menyatakan bahwa indah adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan. Kalau Immanuel Kant, sesuatu yang menyenangkan tanpa pamrih dan tanpa adanya konsep-konsep tertentu. Keindahan terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan tadi,
itu menyangkut apa saja. Yang pertama adalah menyangkut dengan kualitas. Yang pertama itu adalah kesatuan, unity, keselaratan, harmoni, kesetangkupan, simetri, kemudian keseimbangan, balance, dan yang kelima ada keberlawanan atau kontras. Yang kedua, dari pendapat Santo Agustinus, dia mengatakan bahwa keindahan sebagai kesatuan bentuk. Kalau Thomas Aquinas, keindahan mencakup integritas atau perfeksi, proporsi yang tepat dan harmonis. Yang ketiga, klaritas atau kejelasan. Herbert sendiri dalam bukunya The Meaning of Art, keindahan sebagai kesatuan bentuk, yaitu hubungan-hubungan unsur yang terdapat di antara penyerapan indera. Yang terakhir itu pendapat Alexander Baumgarten menyatakan ada 3 kesempurnaan. Yang pertama adalah kebenaran, yaitu kesempurnaan yang bisa ditangkap dengan rasio. Yang kedua kebaikan, kesempurnaan yang bisa ditangkap dengan moral. Yang ketiga keindahan, kesempurnaan yang bisa ditangkap dengan indera. Konsepsi seni yang ketiga yaitu antara seni dan ekspresi. Kita tahu bahwa seni itu ungkapan perasaan seseorang melalui suatu media. Kita bicara ekspresi. Dalam kamus, ekspresi itu bisa dikatakan sebuah perasaan. Artinya, seseorang melakukan sesuatu dengan penuh perasaan. Sujoyono mengatakan bahwa seni adalah jiwa yang ketok. Artinya, jiwa yang diekspresikan atau pengungkapannya seseorang seniman. Bagaimana caranya untuk menghasilkan ekspresi? Apakah ekspresi yang berkuar-kuar, getaran lembut dalam kalbu, maupun pelototan-pelototan itu becat seperti Avandi? Karl Kapel dan Jackson Pollock, karya mereka berbeda, namun sama-sama, yaitu spontan dan ekspresif. Berbeda dengan pendapat Sudarso SP, maksud Sujoyono sebetulnya terarah kepada ekspresi pribadi. Artinya, apa yang dilukiskan seorang seniman sebenarnya mencerminkan kepribadian seniman sendiri. Di dalam proses penciptaan seni, Herbert Reed menyatakan, yang pertama bahwa pengamatan terhadap kualitas material, yang kedua penyusunan hasil pengamatan, dan yang ketiga adalah perasaan yang dirasakan sebelumnya. Di sini Herbert Reed, seni adalah susunan hasil pengamatan yang dimanfaatkan untuk mengekspresikan suatu perasaan atau emosi. Kita bicara terkait dengan ekspresi, di mana ekspresi itu ada ekspresi spontan dan ekspresi rasional. Ekspresi spontan, yaitu proses penciptaannya yang dikalkulasinya berada di balik spontanitasnya. Sedangkan ekspresi rasional, proses penciptaannya memerlukan suatu kalkulasi yang matang. Contohnya, yaitu lukisan pemandangan yang ada di Indonesia, milik Harsono maupun Nani Mirwa. Kalau contoh dari ekspresi spontan, yaitu karya-karya Jackson Pollock yang ada di Indonesia itu ya Avandi itu sendiri. Pendapat ekspresi menurut Collingwood, betapapun lemahnya getaran yang terdapat dalam hati, seniman harus benar-benar mengekspresikan dan tidak hanya sekedar dilaporkan saja. Sudarso SP, sarana untuk berekspresi dalam seni tidak bersifat instinktif atau stereotip, dan ekspresi juga tidak merupakan sesuatu yang sudah tersedia. Konsepsi seni selanjutnya yaitu seni untuk seni itu sendiri. Pada abad 18, ini merupakan titik awal dari perubahan besar terhadap filsafat keindahan dan filsafat seni, dengan ditandai lahirnya estetika atau seni indah. Sehingga satu, adanya ukuran baku tersendiri dalam estetika. Yang kedua, tertariknya perhatian orang terhadap pengalaman estetik. Yang ketiga, mulai penelaahan dengan metode empiris. Yang keempat, timbulnya gagasan tentang otonomi seni. Pada abad 19, ini merupakan perubahan-perubahan sosial, perubahan-perubahan ekonomi, dan perubahan-perubahan politik. Hal ini mengakibatkan semakin besarnya perhatian orang terhadap kedudukan peran dan hubungannya seni dengan masyarakat lingkungannya. Di Prancis, para filsuf-filsuf
ahli estetika dan seniman, karena proses perubahan-perubahan itu mereka mencanangkan suatu ajaran seni adalah otonom, dapat berdiri sendiri, memiliki tujuan sendiri. Ajaran ini terkenal dengan Le Art atau seni untuk seni. Sehingga ada dua pembagian, yaitu seni esoterik, seni yang hanya dimengerti oleh sekelompok orang saja, seni figuratif, seni yang mudah dikenali atau dimengerti objeknya oleh orang masyarakat awam. Ada pertanyaan besar, adakah seni untuk seni? Seni adalah ciptaan manusia untuk manusia. Walaupun dalam proses penciptaannya seni mengandung sifat individual. Namun setelah menjadi karya seni tersebut bersifat sosial. Itu seperti pendapat Leo Tolstoy, seni minimal sebagai sarana komunikasi. Kalau menurut Sudarso SP, seni murni dan seni terapan semata-mata untuk keindahan. Kalau menurut Theophile Gautier, semboyan Le Art pour Le Art pertama kali digunakan juga filsuf oleh Victor Cousin. Nah, Le Art pour Art ini latar belakang timbulnya adalah pada tahun 1948 Colbert, seniman lukis Prancis terkenal, memproklamir realisme. Karya seni untuk menggambarkan apa adanya, realisme yang bersifat tendensius, dan realisme yang sosialis. Pada tahun 1961, Colbert menyatakan, sekumpulan mahasiswa mengadakan huru-hara gara-gara Colbert menutup studionya, sebab mahasiswa ingin belajar kepadanya. Yang ketiga, tahun 1963, Salon des Refus, Napoleon merasa khawatir akan timbulnya kegoncangan masyarakat karena karya-karya seniman muda yang ditolak salon yang resmi. Itu merupakan latar belakang timbulnya Le Art pour Art atau seni untuk seni. Demikian perkuliahan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa semua. Nanti apabila ada hal yang kurang jelas, nanti bisa kita mengadakan diskusi secara bersama-sama. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.